Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sejarah Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa untuk siswa-siswi MAN 1 Sintang. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa ancaman disintegrasi pada tahun 1945 sampai 1965 itu sebabnya ada 3. Yang pertama, karena adanya perbedaan ideologi yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua adalah konflik kepentingan yang akan kita bahas hari ini, dan sistem pemerintahan yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ancaman disintegrasi yang berkaitan dengan konflik kepentingan menyebabkan 3 peristiwa. Yang pertama, pemberontakan APRA, yang kedua, pemberontakan Andi Aziz, dan yang ketiga, pemberontakan RMS. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pemberontakan APRA. APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini didasari oleh ramalan Jayabaya tentang datangnya Ratu Adil. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat di sana pada waktu itu, Ratu Adil merupakan pemimpin yang dianggap dapat menghadirkan suasana aman, tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Latar belakangnya karena APRA tidak puas dengan kebijakan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada saat itu. Kenapa mereka kecewa ya? Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan kesepakatan KMB, Konferensi Meja Bundar, Indonesia pada saat itu membentuk yang namanya APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, APRIS ini kesepakatannya diambil dari anggota TNI dan sebagian anggota KNIL. KNIL atau KNIL ini merupakan tentara pasukan kerajaan Hindia Belanda. Nah, karena tadi APRIS akan diambil dari TNI dan KNIL, jadi anggota KNIL ini khawatir kalau kedudukan mereka nanti akan direbut semuanya oleh TNI. Nah, maka dari itu KNIL kemudian memutuskan untuk bergabung dengan APRA. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri di negara RIS. APRA juga menuntut agar mereka diakui sebagai tentara negara Pasundan dan menolak pembubaran negara bagian. Inilah yang memicu konflik di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Pemimpin APRA adalah Raymond Westerling. Raymond Westerling inilah yang memanfaatkan ramalan Jayabaya tentang adanya Ratu Adil. Sebenarnya Raymond Westerling ini dikirim ke Indonesia untuk membantu koordinasi tawanan sekutu di Indonesia. 23 Januari 1950, sekitar 800 pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap APRIS. 60 orang APRIS meninggal, termasuk Letkol Lembong. Pasukan APRA ingin menguasai dan menggulingkan kabinet RIS, namun berhasil digagalkan. Pemerintah RIS mengirim pasukan ke Bandung. Selama itu juga Muhammad Hatta berunding dengan Komisaris Tinggi Belanda agar Westerling meninggalkan Bandung. Westerling pun kabur ke Singapura dan ditangkap di sana. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz merupakan seorang Bugis yang memiliki karir dan jam terbang tinggi di dunia militer. Ia merupakan mantan kapten tentara KNIL. Andi Aziz juga pernah menjabat sebagai komandan Kompi APRIS di Makassar. Hal ini
berawal dari ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Sama dengan sebelumnya, pemerintah meminta anggota KNIL bergabung dengan APRIS, tapi Andi Aziz setuju pada awalnya. Namun, tanggal 5 April 1950 ada berita bahwa pemerintah ingin mengirim 900 pasukan APRIS ke Makassar untuk menjaga keamanan. Nah, karena tadi awalnya Andi Aziz setuju untuk bergabung dengan APRIS, maka pemerintah mengirim pasukan dengan maksud untuk agar lebih aman lagi. Nah, tetapi pasukan KNIL khawatir bahwa kedudukannya akan terganggu kalau ada pasukan dari APRIS sebanyak itu. Akhirnya, pasukan KNIL pun menolak kedatangan pasukan APRIS dari TNI datang ke Sulawesi Selatan. Paginya, sebelum pasukan TNI berangkat, KNIL menahan dan menangkap sebagian pasukan APRIS di Makassar. Katanya setuju, tetapi saat dikirim banyak pasukan malah khawatir. Andi Aziz menggerakkan pasukannya untuk menduduki objek-objek penting di Makassar seperti lapangan terbang, pos polisi, dan kantor telekomunikasi. Andi Aziz memberikan nama pasukan mereka sebagai pasukan bebas. Mereka mengusir semua pasukan APRIS yang ada di sana. Akhirnya, pada 8 April 1950, pemerintah meminta Andi Aziz untuk melapor sebanyak 4 kali 24 jam dan membebaskan APRIS yang telah ditangkap oleh Andi Aziz. Namun, Andi Aziz terlambat melapor sehingga akhirnya ia ditahan selama 15 tahun di penjara. Yang ketiga adalah pemberontakan RMS. Jadi, setelah Indonesia merdeka, di dalam wilayah Indonesia itu terbagi lagi oleh beberapa negara. Nah, pemerintah ingin menghapus negara-negara tersebut dan menyatukan seluruh wilayah menjadi negara yang satu atau NKRI. Penggabungan negara satu ini atau NKRI ini ditentang oleh Christian Robert Simokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang merupakan pelopor dari RMS. Simokil tidak setuju dengan kebijakan Indonesia yang ingin bersatu. Jadi RMS merangkul masyarakat Maluku dan mantan pasukan KNIL pada 25 April 1950. Ia pun memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. J.H. Mahutu dan Albert Warisial sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Pada 3 Mei, Simokil kemudian menjadi Presiden dan membentuk Angkatan Perang dari RMS. Pemerintah Indonesia berupaya untuk damai dengan mengirim J. Leimena, namun Simokil menolak. Nah, misi damai kedua pemerintah dengan mengirim politikus, pendeta, dokter, dan wartawan, tetapi semuanya gagal. RMS tidak mau membubarkan dirinya. Indonesia kemudian melakukan operasi militer yang diberi nama Operasi Senopati I dan Operasi Senopati II. Operasi Senopati I berhasil menguasai pos-pos. Pasukan APRIS berhasil menguasai Ambon bagian utara. Sedangkan Operasi Senopati II yang dipimpin oleh Slamet Riyadi membersihkan sisa-sisa pengikut RMS. 3 Desember, Simokil berhasil ditangkap. Dalam sidang Mahkamah Militer Angkatan Darat, 24 April kemudian Simokil dijatuhi hukuman mati. Nah, demikianlah pembahasan tentang materi ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh konflik kepentingan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh sistem pemerintahan. Terima kasih telah mendengarkan video Ibu. Jika ingin bertanya, silakan WhatsApp
atau email ya, atau boleh komen di bawah.